barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dengan tafsir Quran surat Al-Lail. Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas beberapa faidah yang terkandung dalam Quran surat Al-Lail. Maka di antara faidah yang pertama adalah min dalalati qasamillahi azza wa jal bil laili wan nahar, dari bukti sumpah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan al-lail, malam dan siang, menunjukkan bahwa kedua makhluk tersebut adalah makhluk yang besar dan makhluk yang luar biasa manfaatnya. Malam dan siang, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam apabila menutupi dan demi siang yang apabila terang benderang. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dua makhluk ini memiliki banyak manfaat untuk manusia. Di antara manfaatnya adalah mudah untuk mengetahui penanggalan dan bergantinya hari. Seandainya tidak ada malam dan siang, bisa jadi kita lupa taklim kita ini ba'da maghrib. Orang kalau taklim ba'da maghrib pasti dia siap-siap. Ketika hari sudah mulai gelap, dia mempersiapkan diri untuk berangkat. Tapi kalau nggak gelap-gelap, terang terus, kapan lihat waktu atau lihat jam, rupanya sudah jam 7. Sudah lewat maghribnya. Maka ini betapa manfaatnya malam dan siang. Apalagi kalau kita kemudian melihat bahwa malam dijadikan untuk istirahat, siang digunakan untuk beraktivitas. Ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Allah ciptakan untuk kita malam dan siang. Bahkan malam dan siang itu memiliki faidah keterkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ditentukan dengan bergesernya matahari. Jadi kalau matahari sudah mulai bergeser tapi belum terbit, namanya fajar shadiq, di mana waktu subuh sudah tiba. Kemudian waktu isyraq, ketika terbit ditambah 15 menit. Berikutnya ketika matahari tergelincir. Kemudian ketika benda atau bayangan benda panjangnya setinggi bendanya. Misalkan benda itu tingginya 1 meter, bayangan 1 meter lebih, sudah masuk waktu asar. Terbenam matahari, masuk waktu maghrib. Kemudian ketika syafaq ahmar hilang, maka masuklah waktu isya. Ini terus berkaitan dengan siang dan malam. Begitu pula orang puasa. Maka betapa repotnya ketika tidak ada malam. Yang namanya puasa itu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini enggak terbenam-terbenam. Seperti saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia,
apa namanya, daerah mana itu Bapak Ibu? Siangnya itu bisa 20 jam. Maka dalam kondisi begitu, kalau dia tidak mampu, boleh dia batalkan dan dia qadha di hari-hari di mana siangnya lebih pendek. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, karunia Allah kepada kita semuanya begitu besar, adanya siang dan malam. Yang berikutnya, faidah berikutnya, al-istidlal ala qudratillahi ta'ala, bahwa dalil bukti bahwa kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah agung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan yang telah menciptakan laki-laki dan wanita, laki-laki dan perempuan, pria dan wanita, betina dan jantan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dari satu satu induk, atau dari satu jenis, yaitu manusia. Tapi ada seorang wanita yang melahirkan laki-laki dan perempuan. Ini keduanya berbeda. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kemampuannya maha tinggi, sehingga membuat kita untuk merenung bahwa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kita kembali setelah kita sudah lebur menjadi tanah. Karena nanti di hari kiamat itu ada tiupan sangkakala yang pertama menghancurkan seluruh yang ada. Manusia hidup mati semuanya pada saat itu. Kemudian mereka tertanam oleh tanah dan semuanya lebur menjadi tanah kecuali ajabud dzanab, tulang ekor. Dari situ Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia sebagaimana penciptaan semula setelah turun hujan dari langit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunbitu kama yunbitul baqal, menumbuhkan sebagaimana menumbuhkan tanam-tanaman. Setelah sudah terbentuk jasadnya dengan utuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meniupkan sangkakala yang berikutnya, ruh kembali ke jasad, lalu manusia digiring menuju mahsyar. Ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menciptakan manusia adalah makhluk yang sebelumnya belum ada. Jadi tidak ada contoh. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Dari ayat ini, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, kita mentadaburi bahwa kemampuan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Yang berikutnya, a'malul ibadi muftariqatun wa mutafawitatun. Amal hamba, amal manusia itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Bermacam-macam. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perbuatan kalian itu bermacam-macam. Ada yang mengikuti kebaikan, ada yang mengikuti keburukan. Yang mengikuti keburukan itu pun bertingkat-tingkat. Ada orang jahat biasa, ada yang jahatnya sedang, ada yang jahatnya parah. Itu kan kejahatan bertingkat-tingkat. Sebagaimana orang di penjara, itu hukumannya pun berbeda-beda sesuai dengan kasus kriminalnya. Sejauh mana dia melakukan kriminal tersebut, maka begitulah kemudian hukumannya. Dan orang yang berbuat baik itu pun bertingkat-tingkat. Makanya ada orang yang dzalimun
li nafsi, dolim terhadap dirinya. Siapa mereka? Masih beriman. Dolimun li nafsi itu masih beriman, tapi sering maksiat. Itu dolimun li nafsi. Ada orang yang muktasid. Muktasid itu pertengahan, di mana dia melakukan ketaatan kepada Allah dan jarang melakukan kemaksiatan. Wajib dia laksanakan, sunnah kadang-kadang dia tinggalkan. Itu pertengahan. Jadi kalau orang sholat 5 waktu rajin, Masya Allah, tapi sholat sunnah bolong-bolong, nah ini muktasid. Orang yang puasanya hanya puasa Ramadan, jarang puasa sunnah, ini muktasid. Bersamaan dengan itu dia meninggalkan maksiat. Dan ada yang sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melakukan kewajiban dan melakukan yang sunnah. Apa contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sholat wajib diiringi sholat sunnah, puasa wajib diiringi puasa sunnah. Lalu menuntut ilmu, itu kewajiban bagi setiap muslim. Dia iringi dengan apa? Dengan perkara yang sunnah berkaitan dengan menuntut ilmu. Contoh, di antara yang disunnahkan di dalam menuntut ilmu adalah bagaimana dia bisa beradab di dalam majelis. Itu sunnah. Oleh karenanya, siapa yang datang menuntut ilmu kemudian melakukan sunnah-sunnahnya, sabiqum bil khairat, orang yang bergegas untuk melakukan kebaikan. Nah, ini bertingkat-tingkat. Yang pertama ada baik, ada buruk. Baik bertingkat-tingkat, buruk bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, sedang, parah tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang termasuk sabiqum bil khairat, orang yang semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Lomba di sini bukan seperti lomba di dunia. Lomba di dunia, dia ingin juara, bersamaan dengan itu orang lain agar jadi yang kalah. Itu lomba di dunia. Lomba lari, juara cuma satu. Nggak ada juara 1A, juara 1B, hadiahnya sama, nggak ada. Pasti ada yang paling pertama. Dan orang yang juara berharap lawan-lawannya bisa kalah. Tetapi lomba untuk akhirat di sini maksudnya apa? Dia semangat orang lain bisa maksimal dalam ibadah, tapi dia ingin mengungguli. Ya, bersamaan dengan itu dia tidak ingin orang itu maksiat. Itu lomba dalam kebaikan untuk akhirat. Jadi kalau ada prinsipnya begini, saya ingin menjadi orang terbaik, maka nggak apa-apa kalau ada orang maksiat, berarti saya masih lebih baik daripada dia. Ini prinsip yang mohon maaf kurang benar, prinsip yang salah. Karena sabiqum bil khairat tidak demikian. Tadi dia semangat, bersamaan dengan semangatnya ingin menjadi orang yang terbaik, tetapi juga berharap orang lain juga menjadi baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inna sa'yakum lasyatta, amalan manusia bermacam-macam. Kemudian dijelaskan juga bayanu mangzilatil badli wat taqwa wat tasdiq bil husna. Penjelasan akan mangzilah memberikan harta, takwa dan percaya terhadap nikmat surga. Allah berfirman, fa amman a'ta wattaqa
wa saddaqa bil husna. Adapun siapa yang telah memberikan hartanya dan di dalam memberikan itu dibarengi dengan ketakwaan. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan percaya akan nikmat surga. Jadi 3. Apa yang pertama? Sedekah, infak. Yang kedua takwa. Yang ketiga adalah dia mempercayai akan adanya surga. Jadi ibadah mengharap surga. Kalau ada orang ditanya, Pak, kenapa Anda ibadah? Saya tidak ingin apa-apa. Terserah Allah mau masukkan ke neraka, saya nggak apa-apa. Ini mohon maaf, orang yang azamnya kurang kuat. Maka orang yang kuat azamnya adalah ingin masuk surga. Rasul bersabda, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa." Jika kalian berharap kepada Allah, maka mengharaplah surga Firdaus. Rasul tidak memotivasi yang penting masuk surga. Tapi Rasul mengatakan surga Firdaus. Apa itu surga Firdaus? Fa innaha a'lal jannah wa awsatoha. Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah, dan dari Firdaus disitulah mengalir sungai-sungai surga. Jadi sumber mata airnya itu di Firdaus. Atas Firdaus apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Wasilah. Yang itu hanya duduki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika kita berdoa setelah azan berkumandang, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah menurut para ulama adalah tempat yang berada di atas surga Firdaus dan di bawahnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wasilah. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam hal ini orang yang tadi menginfakkan hartanya dibarengi dengan takwa, percaya akan nikmat surga, hakikatnya dia telah mengamalkan dari la ilaha illallah. Dia telah mengamalkan itu. Kemudian yang berikutnya bahwa itu merupakan sifat paling mulia, sifat paling agung yang dimiliki oleh orang beriman. Yang berikutnya pula bahwa itu adalah hakikat dari penyucian jiwa. Jadi 3 sifat ini harus dimiliki oleh setiap mukmin. Jemaah yang dirahmati Allah, maka kebalikan dari sifat ini yaitu sifat yang tercela. Apa sifatnya? Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil di sini sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, bahwa bakhil itu orang yang tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah, itu bakhil. Walaupun dia tidak pelit ketika mengeluarkan untuk perkara-perkara yang haram. Ada sumbangan datang, orang meminta sumbangan untuk apa? Untuk dirayakan perkara-perkara yang mengandung hal yang haram. Dia semangat untuk itu. Nomor 1, donatur utama untuk apa? Mensukseskan acara tersebut. Dia tetap disebut bakhil dalam ayat ini. Kenapa? Karena harta yang dia keluarkan
bukan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang tidak bakhil berarti mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Orang yang bakhil yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Walaupun tadi, wah dia Masya Allah royal sekali kalau untuk hal-hal yang sifatnya haram, dia tetap disebut bakhil. Wastaghna, ini tentu otomatis orang yang punya sifat begini pasti dia punya sifat istaghna. Apa istaghna? Merasa cukup sehingga tidak perlu ibadah. Untuk apa sholat? Sholat tidak bikin kaya. Untuk apa puasa? Puasa tidak bikin sehat. Dan seterusnya. Dia menganggap bahwa ibadah itu hitung-hitungannya adalah dunia. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada para sahabat, menjelaskan keutamaan amal soleh dengan hitung-hitungan dunia, pasti para sahabat itu akan futur, pasti mereka akan murtad. Namun kenapa beliau-beliau ini kuat memegang iman? Beliau-beliau ini kuat mempertahankan Islam karena motivasinya adalah motivasi akhirat. Ketika membangun parit Khandaq, itu kan Nabi berada di Madinah akan dikepung oleh orang musyrik bersama koalisinya. Itu kurang lebih Khandaq atau parit itu panjangnya 5,5 kilometer panjangnya, kemudian lebarnya kurang lebih ada yang 4,5 meter, ada yang 3 meter, itu lebarnya. Dalamnya 3 meter sampai 5 meter. Itu suruh gali sejauh 5,5 kilometer. Berarti butuh upaya dan tenaga yang ekstra. Saat itu pula makanan sangat sulit. Ada sahabat yang rata-rata pasukan perang selama 3 hari tidak makan. Karena Madinah pada saat itu dalam kondisi paceklik, sulit, kurma itu sulit berbuah. Tapi kenapa beliau-beliau ini semangat? Motivasinya bukan nanti kalau menang jadi pemimpin, nanti kalau menang bisa menguasai dunia, nanti kalau menang dapat emas. Gak akan ada orang yang istiqomah kalau motivasinya seperti itu. Tapi motivasinya adalah hitung-hitungan akhirat. Dan inilah perbedaan orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam punya spirit akhirat, semangat akhirat, bukan sekedar semangat dunia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat yang tercela dalam surat ini yaitu orang yang bakhil, merasa cukup sehingga dia tidak perlu ibadah. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan nikmat surga. Mendustakan nikmat surga ini bisa dengan ucapan langsung, saya nggak percaya kalau surga itu ada. Orang kalau sudah mati ya sudah, dia menjadi tanah. Semakin cepat jasadnya terurai, maka semakin cepat menyatu dengan Sang Pencipta. Akhirnya dibakar. Kalau dikubur kan kelamaan, dibakar supaya cepat melebur. Lalu abunya ditabur ke sungai atau ke laut agar ruhnya lebih cepat menyatu dengan Sang Pencipta. Kenapa demikian? Karena tadi berlandaskan bukan kepada ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah, nggak percaya terhadap nikmat surga. Tapi orang Islam, orang yang meninggal dunia, berapapun umurnya,
pasti akan ada jaza, balasan. Kecuali dia yang meninggal dalam keadaan masih kecil. Makanya Nabi memotivasi, siapa yang punya anak, 3 anak meninggal dunia, maka baginya hijab dari api neraka. Ada orang minta diskon, ya Rasul kalau 2. Rasul mengatakan begitu pula 2. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada motivasi. Oh, meninggal dunia. Berarti saya bisa ketemu dia. Di mana? Di alam barzakh atau di akhirat. Karena menurut sebagian ulama, ruh orang yang beriman itu bisa saling bertemu di alam barzakh. Ruh orang yang beriman. Mudah-mudahan bisa reuni kita semuanya ya di alam barzakh dengan reuni yang baik dan begitu. Karena menurut sebagian ulama tadi, ruh orang yang meninggal dunia bisa saling bertemu, orang yang soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sifat yang paling tercela dari orang kafir adalah yang mendustakan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kenapa ada orang cukup sehingga merasa cukup sehingga tidak perlu ibadah? Dia katakan demikian. Bisa jadi karena 2 hal, syahwat atau syubhat. Syahwat, dia lebih mengedepankan nafsunya. Dan orang yang lebih mengedepankan nafsu ini cenderung kalau nanti ada kesempatan bertobat, dia mudah bertobat. Tapi kalau syubhat, orang yang telah jatuh kepada fitnah syubhat mengatakan begini, misalkan azan, dia duduk, ayo kita sholat, silakan, saya mau sholat dalam kondisi seperti ini. Nanti roh saya akan pergi ke Mekah sholat isya. Kalau dia bilang sholat isya berarti dia salah. Karena sekarang di Mekah jam berapa Pak? Jam 5. Berarti ini menunjukkan dia dusta. Tapi ya karena memang sudah dikultuskan, percaya saja orang. Dia mengatakan saya mau sholat di sana. Dia duduk saja di situ. Setelah orang-orang pulang, kemudian dia mengatakan saya sudah sholat. Itu syubhat. Apa syubhat? Ada hal yang menutupi ilmu, hidayah, sehingga hidayah tidak masuk ke dalam qalbunya. Orang yang seperti ini akan sulit mendapatkan mendapatkan nasihat dan sulit bertobat. Orang yang seperti ini, karena dia merasa benar. Beda kalau fitnah syahwat. Orang yang dia mengikuti syahwat tahu ini nggak baik, tapi kenapa masih melakukan itu? Ya tadi syahwatnya ngundang terus. Suatu ketika jika dia kepentok, sering pergi ke diskotik, kalau lumpuh, dah selesai dia. Insya Allah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu? Ini saya tidak sedang mendoakan, contoh saja. Tapi kalau fitnah syubhat, dia kena seperti ini, walaupun sudah tidak berdaya lagi, tetap akan terus mempertahankan itu. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rata-rata seluruh orang musyrik dan orang Yahudi di zaman Nabi yang mereka tidak mau masuk Islam, rata-rata fitnahnya syahwat. Jadi fitnah syahwat juga besar juga ini. Jangan kemudian kalau syahwat agak sedikit ringan, enggak. Abu Jahal enggak mau masuk Islam bukan karena tidak tahu kalau Nabi Muhammad benar, dia tahu Muhammad benar. Sebagaimana pengakuan Abu Jahal kepada Ahnaf bin Syarik. Tapi kenapa? Tapi karena gengsi. Fitnah syahwat tadi. Gengsi sehingga nggak mau ikut Islam. Orang Yahudi, kata Nabi, seandainya ada 10 orang Yahudi yang masuk Islam,
maka tidak akan tersisa orang Yahudi di muka bumi ini kecuali masuk Islam. Tapi faktanya di Madinah ketika Nabi hijrah ke Yatsrib ke Madinah, tidak lebih daripada atau kurang daripada 10 orang Yahudi yang masuk Islam. Kenapa tadi? Gengsi, fitnah, syahwat. Jadi syahwat dan syubhat juga ngeri ini. Ngeri. Jangan kemudian kalau syahwat masih mending. Kalau mending dibandingkan syubhat ya. Tapi ada juga yang kena fitnah syubhat, namun taraf syubhatnya ini tidak sampai kepada mukafirah yang mengkafirkan, yang membuat dia kafir, atau kepada perkara yang itu masuk kepada dosa besar. Bisa jadi dia mendapatkan pahala karena niatnya. Tetapi tentu kita terus menuntut ilmu agar fitnah itu bisa hilang. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya at-tahdhir min tughyanil mal. Ancaman terhadap berlebih-lebihan terhadap penggunaan harta. Jadi gunakan secukupnya, jangan berlaku tabdzir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina lal huda." Sungguh petunjuk itu bagi kami. Maknanya hak kamilah yang memberikan petunjuk. Faedahnya adalah apa? Siapa yang memilih, siapa yang memilih jalan kebenaran akan Allah mudahkan untuk dapat hidayah. Siapa yang memilih jalan kebenaran akan Allah mudahkan dapat hidayah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mencari orang yang orang itu disembunyikan dan dituduh. Ini orang baik, dia ingin mencari fulan yang baik, orang yang baik, tetapi dituduh dia orang yang buruk. Dan tidak mungkin bertanya kepada orang-orang karena kalau ada orang tahu fulan mencari orang baik tersebut, pasti akan dipukuli, disiksa, bahkan disesatkan. Maksudnya disesatkan itu ditunjukkan ke tempat yang tidak jelas. Siapa dia? Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau seorang dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu ada di pinggiran kota Madinah. Beliau mendengar ada seorang yang mengaku nabi. Tidak beliau sia-siakan, saya harus memeluk Islam terlebih dahulu sebelum orang Yahudi memeluk Islam. Karena orang Yahudi, mereka kalau bertikai dengan orang-orang Madinah yang notabene adalah orang musyrik, bukan Yahudi dan Nasrani, mereka mengancam, tunggu, nanti kalau ada nabi yang diutus di akhir zaman, akan kami perangi kalian bersama nabi tersebut. Nabi tersebut bersama kami perangi kalian. Ancamannya seperti itu. Maka orang musyrik Madinah sering dapat ancaman begitu. Rupanya di Mekah ada orang yang ngaku nabi. Nah, ini nih yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Jangan sampai keduluan orang Yahudi. Makanya Abu Dzar itu, beliau dari Yatsrib menuju Mekah ingin bertemu dengan sosok ini. Datang ke Mekah, ketemu Ali bin Abi Thalib. Tidak mungkin beliau menyampaikan maksud, karena Abu Dzar nggak ngerti siapa Ali. Khawatir orang ini juga memusuhi Muhammad. Nanti kalau saya tanya, justru saya akan disiksa, akan disesatkan. Akhirnya datang ke sana, dijamu, paginya keluar lagi. Keluar sambil cari-cari mana yang namanya Muhammad. Ketemu Ali lagi, diajak ke rumahnya Ali lagi malamnya. Kemudian rupanya sampai ngobrol-ngobrol, ketemu pada obrolan bahwa Abu Dzar itu mencari seorang yang mengaku nabi. Ali sudah masuk Islam. Akhirnya sama Ali diantarkan untuk berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat betapa perjuangan beliau. Kalau orang sudah menempuh jalan kebaikan, akan Allah tunjuki hidayah.
Jadi jangan nunggu dapat hidayah baru ngaji. Tapi ngaji insya Allah dapat hidayah. Dekat dengan orang soleh insya Allah dapat hidayah. Jangan nunggu dapat hidayah baru dekat dengan orang soleh. Seperti Abu Dzar, beliau tidak kemudian nunggu nanti ada hidayah, tapi beliau jemput hidayah. Datang ke Mekah, orang asing, nggak kenal siapa-siapa, tapi bisa ketemu orang yang mulia. Bersyahadat, Nabi mengatakan nanti setelah kamu masuk Islam ini, kamu jangan kabarkan ini kepada orang-orang Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Abu Dzar? Beliau saking senangnya di pagi hari ke Ka'bah mengumumkan saya masuk Islam. Diapakan kira-kira Bapak Ibu? Dipegang, dipukuli oleh orang-orang musyrik Quraisy. Lalu ada yang mengatakan, celaka kalian wahai orang-orang Quraisy penduduk Mekah, kalian memukuli orang yang berasal dari Bani Ghifar, sedangkan kalian kalau mau safar berdagang harus melewati perkampungan dari Bani Ghifar. Khawatir diboikot, nggak boleh lewat. Akhirnya kemudian dilepaskan Abu Dzar. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, hidayah perlu dijemput. Tidak bisa datang sendiri. Bisa sebenarnya, tapi ini jarang. Ya, diantaranya beli pulsa, beli kuota, scroll HP, mungkin ada nasihat. Itu kan hidayah. Tapi secara umum hidayah dijemput. Siapa yang menjemput akan Allah mudahkan jalan kebaikan. Karena sudah terdengar suara adzan sudah berkumandang, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bentengnya itu dengan parit, bukan tembok ke atas tapi ke bawah. Itu atas usulan sahabat Salman Al-Farisi, karena ketika beliau di Persia, salah satu bentuk benteng dalam perang begitu. Maka itu yang diusulkan ke Nabi, kemudian Nabi menerima usulan tersebut. Jadi biasanya begini, sahabat itu kalau Nabi sedang memutuskan perkara biasanya tanya. Karena sahabat tidak mau mempertanyakan terkait dengan wahyu. Maksudnya mempertanyakan itu meragukan akan kebenaran wahyu. Sahabat tidak mau itu. Tidak mau disebut atau masuk kepada golongan yang mempertanyakan kebenaran wahyu. Maka ketika Rasulullah SAW menetapkan sesuatu, biasanya sahabat tanya, ya Rasul, ini wahyu atau hasil ijtihad Anda? Jadi kalau wahyu nggak berani, sudah sami'na wa ata'na. Sebagaimana dalam perang Badar, ketika Nabi memutuskan pasukan itu harus menetap di mana, Nabi kemudian memilih salah satu tempat. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, ini wahyu atau ijtihad Anda? Beliau mengatakan, ini ijtihad saya. Maka sahabat tadi berani untuk usul. Seandainya kita membuat tempat untuk berdiam itu di dekat dengan sumur Badar, maka itu kita bisa menguasai sumber air sehingga itu bisa melemahkan kekuatan musuh. Nah ini jadi tanya dulu. Begitu pula seperti Barirah. Ketika beliau ini dibebaskan oleh salah satu dari istri-istri Nabi SAW, dibebaskan. Sebelumnya budak. Barirah ini menikah dengan seorang laki-laki. Kemudian kedua-duanya budak. Tapi Barirah kemudian dibebaskan. Laki-laki ini terus mengejar Barirah karena berharap agar bisa menjadi suami istri kembali. Tapi kemudian Nabi mengatakan, wahai Barirah, hendaklah engkau menerima cintanya. Kurang lebih demikian. Maka apa kata Barirah? Ya Rasul, ini perintah atau anjuran? Apa kata Nabi? Ini hanya anjuran dari saya, bukan perintah. Karena tadi kalau ini perintah berarti saya tidak boleh menyelisihi. Tapi kalau ini anjuran, masih ada masih ada ruang bagaimana saya bisa untuk mengusulkan. Maka kata Barirah, jika ini usulan, mohon maaf ya Rasul, saya tidak menerimanya. Karena Barirah itu merdeka,
suaminya masih budak. Kalau masih mempertahankan pernikahan, punya anak, anaknya jadi budak. Jadi kalau ibunya merdeka, wanitanya merdeka, laki-lakinya budak, punya anak, maka anaknya mengikuti bapaknya. Jadi kalau bapaknya budak, berarti anaknya budak. Bariro nggak mau demikian. Jadi ini contoh, sahabat itu bertanya ini wahyu atau bukan, agar tidak menyelisihi dari wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah alam bisa gitu. Membahas kalau ada orang duduk sholatnya di rumah, ada orang yang paling berpengaruh muslim, salah satu 10 muslim berpengaruh di dunia, dia nama kan ramai banget orang luar. Terus kalau dia dari kamar itu matanya wafat kiri kanan, dan katanya Rasulullah lagi hadir di masjid. Itu gimana ya dari pengikutnya? Baik, ada salah satu hadis yang mengatakan man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqdah. Hadisnya sahih. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia telah melihatku dalam kondisi nyata. Maksudnya, siapa yang bermimpi ketemu aku, maka itulah aku. Itulah aku. Jadi ada yang berpendapat hadis itu maksudnya siapa yang bermimpi ketemu aku, itulah aku. Bukan itulah aku maksudnya roh Nabi datang ke dia. Tapi apa? Wujud Nabi seperti itu memang. Kecuali kalau kita nggak pernah belajar bagaimana bentuk fisiknya Nabi. Nah, jadi di hadis itu kan dikatakan siapa yang pernah melihatku dalam kondisi terjaga, lalu ngimpi, nah begitulah aku. Jadi kita kalau ingin tahu bagaimana Nabi, ya kita harus tahu fisiknya. Dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, kumpulan hadis yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, disitu dijelaskan fisik Nabi. Baik, oleh karenanya orang yang mengaku Nabi datang berarti dia telah mengaku mengetahui ilmu gaib. Orang yang meyakini Nabi datang, dia telah mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan konsekuensi orang yang meyakini mengetahui ilmu gaib, maka harus ada ilmu. Apa contohnya? Kita tahu hari kiamat akan datang. Ini kan gaib. Kenapa kita yakini? Ada hadis. Kita tahu bahwa nanti ada surga dan neraka. Kenapa kita kemudian yakini? Ini kan gaib. Ada Quran dan hadis. Tapi kalau ketemu Nabi datang melihat Nabi, ini perkara yang gaib, perlu ada ilmunya dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan Allah dan Rasulnya tidak menurunkan akan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Kami cenderung kepada pendapat bahwa yang demikian itu tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Kami cenderung kepada pendapat demikian. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Ya, Masya Allah. Ini dari kemarin muamalah terus nih Pak. Bisnis jaringan itu seperti MLM gitu Pak ya. Baik. Jadi bisnis seperti itu memang kalau kita merujuk kepada para ulama ya, ulama berbeda pendapat kaitan dengan itu. Jika yang dia inginkan adalah produk, jadi itu hanya sistem yang tidak mengandung kedoliman, maka tidak mengapa. Tapi kalau yang dia inginkan adalah sistem produk hanyalah kedok, maka itu haram. Tapi kalau mau kita bahas kayaknya panjang ini. Karena ulama berbeda pendapat dan gesekannya sangat kuat, gesekan antara para ulama berkaitan dengan ini. Tapi ada salah satu penulis dari Malaysia, saya lupa nama beliau. Beliau mengatakan MLM itu bisa dikatakan halal jika satu, tidak mengandung unsur kezaliman, dua, tidak mengansur ini dan itu dan seterusnya. Maka terakhir beliau mengatakan, akankah layak kalau tidak mengandung hal-hal di atas itu masih disebut MLM. Jadi maksud beliau yang namanya MLM pasti mengandung yang demikian itu.
Tapi jangan kita terjebak dengan nama. Jangan kita terjebak dengan nama. Oh, ini MLM jaringannya, tapi rupanya hakikatnya bukan MLM. Juga kita tadi seperti begini, riba haram. Di antara yang memberlakukan riba adalah bank. Lalu ada orang mengatakan bank itu haram. Jangan kita tertipu dengan nama. Yang haram bukan banknya tapi ribanya. Ribanya yang haram. Banknya terserah, kalau di situ nggak mengandung yang riba berarti halal, kan begitu. Jadi begitu pula MLM itu pasti mengandung unsur-unsur tadi, namun perlu kita pahami jangan-jangan sistem yang berlaku itu bukan sistem MLM lalu kemudian di atas namakan MLM. Ini juga perlu kita pahami tadi. Wallahu a'lam bishawab, begitu, Pak. MLM yang mengandung kezaliman, yang dia tidak bekerja mengandalkan kegiatan yang di bawah downline itu, yang atas nggak ngapa-ngapain tapi kemudian mendapatkan keuntungan, itu yang jelas haram. Ya, itu yang jelas haram. Tapi tadi ada yang mengatakan ini maksudnya berkaitan dengan produk. Jadi kalau atas, dia walaupun di atas, namanya upline apa downline? Upline. Upline itu kemudian dia tidak ngapa-ngapain, downline banyak melakukan kegiatan transaksi, maka keuntungan yang banyak itu didapatkan oleh downline. Ada sistem yang begitu. Saya ulangi, walaupun ada upline ada downline, tapi kalau upline nggak ngapa-ngapain, dia tetap nggak dapat apa-apa. Ada yang sistem memberlakukan begitu. Oleh karenanya tadi jangan sampai tertipu. Jadi sistem itu tidak bisa kemudian dikatakan MLM kalau bukan MLM. Wallahu a'lam bishawab, begitu, Pak. Gimana, Pak? Baik, cukup, Pak. Masya Allah, ini kayaknya semakin deras semakin lama ini. Saham, menanam saham dalam akad fikih muamalah klasik itu mudharabah. Mudharabah itu dia bekerja sama. Bisa mudharabah dia sebagai pemberi modal atau mudharabah dia sebagai pekerja. Jadi menanam saham itu boleh dengan catatan usahanya jelas. Usaha yang diberlakukan jelas. Apa bentuk kejelasannya? Kita melihat dalam bidang apa itu berlaku dan kemudian tidak mengandung unsur yang haram. Begitu pula syarat mudharabah tadi yang melakukan transaksi diantaranya adalah orang Islam bukan non Muslim. Karena kalau orang selain Muslim khawatir jatuh kepada transaksi yang haram. Tapi kalau orang Islam insya Allah dia terjaga. Dia paham mana yang halal, mana yang haram. Jadi kalau sahamnya jelas, kemudian kita tahu dalam bidang apa tadi jelas, maka itu boleh. Dan ini penting, dalam akad mudharabah menanam saham, maka ada dua prinsip. Apa prinsipnya? Siap untung, siap rugi. Jangan nanam saham, tapi yang disampaikan untungnya saja. Kalau rugi menjadi hutang. Paham nggak Bapak Ibu? Saya ulangi. Nanam saham yang dihitung untung. Kalau rugi dianggap hutang. Ini berarti akadnya nggak jelas. Ini akad riba. Contoh, ada orang mau buka usaha. Usaha misalkan warung makan. Kita nanam saham 10 juta, contoh. Nanti 10 juta itu kalau keuntungannya sekian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kalau untungnya sekian per bulan atau per tahun. Tapi jangan sampai prinsipnya begini, kalau kamu rugi berarti 10 juta harus kamu kembalikan. Itu saya anggap sebagai hutang. Ini nggak bisa seperti itu. Maka kalau mudharabah, kalau hutang. Harus ditafsil, diperinci. Ini akad yang seperti apa? Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kan pegang uang tabungan.
Bagaimana memakai SDGs? Baik. Jadi kalau seandainya lebih dari setahun, simpan di rumah. Kalau sudah saya beli dan uangnya saya masuk ke lingkungan, apakah salah? Baik, manfaat dari, nah, kita lihat nabung itu masuknya hutang atau nitip. Baik, kalau nitip kita punya uang 100.000 ada nomornya Pak ya, nomor kode itu, nomor duit serinya itu kan beda-beda, setiap lembaran beda. Kita naruh ke orang, saya nitip, berarti besok itu nomor seri yang kembali. Jadi lebih tepat kalau nitip itu minjem duit koin untuk kerokan, itu nitip. Tapi kalau uang itu akadnya bukan nitip tapi akadnya koret, yaitu hutang. Walaupun ngomongnya nitip, pasti sama dia dipakai. Kalau akad hutang dia mengembalikan sesuai dengan nominal. Tapi kalau akad nitip harus mengembalikan sesuai yang diberikan. Kan nggak mungkin kita ngasih, pasti uang itu terpakai. Berarti kalau akad hutang ada sebuah kaidah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang di situ ada manfaat maka itu jatuh kepada riba. Kita telah mengutangi pihak tadi, lembaga keuangan dapat gosokan, setrika. Ini manfaat. Manfaat. Loh, ini kan hadiah. Baik, sekarang kalau kita nggak nabung ke situ apakah dapat? Nggak dapat. Berarti itu hadiah karena kita telah memberikan pinjaman kepada dia. Maka di sini ribanya. Gosokan setrika itu riba. Jadi bagaimana musyawarahkan dengan lingkungan? Ini kita dapat begini. Harganya di pasaran 110 misalkan. Boleh nggak saya beli 110? Kalau kemudian yang lain mengizinkan, maka silahkan uang itu kemudian diletakkan ke kas lingkungan tadi. Wallah alam bisawab, begitu Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya mendapat hidayah sunnah? Hidayah apa Pak? Hidayah sunnah. Hidayah sunnah. Enggak wajib aja Pak. Baik. Baik, paham maksudnya. Hidayah mengikuti jalan Nabi SAW. Karena kadang-kadang orang pelintir itu. Saya tahu maksud beliau. Hidayah sunnah itu hidayah mengikuti jalan kehidupan Nabi. Karena sunnah menurut akidah itu adalah keyakinan. Syarhus sunnah. Ada ulama nulis kitab Syarhus sunnah. Syarhus sunnah itu maknanya penjelasan tentang keyakinan. Al-Imam Al-Muzani nulis kitab akidah namanya Syarhus sunnah. Jadi sunnah kalau bicara akidah yaitu keyakinan. Sunnah kalau bicara hadis yaitu, kalau bicara rujukan dalam Islam, Quran sunnah, sunnah adalah hadis. Sunnah kalau bicara fikih yaitu sesuatu yang kalau ditinggalkan tidak mengapa, dilakukan dapat pahala. Dan maksud beliau, sunnah adalah seluruh kehidupan yang Rasulullah SAW lakukan. Jadi mohon maaf, walaupun mungkin kita tidak suka dengan orang sebelah, tapi jangan diselewengkan masalah istilah sunnah ini. Karena sunnah tinggal menurut siapa? Kan begitu. Jadi, oh sunnah berarti kita suka yang wajib saja. Tinggal menurut siapa dan kemudian maksudnya apa. Saya paham maksud beliau, sunnah yaitu mengikuti ajaran Nabi SAW. Bagaimana caranya? Tadi dengan kita punya semangat untuk ikut itu. Kemudian kita mencoba mengikuti ulama-ulama salaf, di antaranya 4 imam mazhab. Dan 4 imam mazhab ini pasti merujuk kepada hadis. 4 imam mazhab. Siapa di antaranya? Imam Malik ahli hadis. Imam Syafi'i ahli hadis. Jangan kira Imam Syafi'i nggak ngerti hadis. Imam Syafi'i itu banyak perkataannya dinukil oleh Al-Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Qala Syafi'i an kepada Imam Syafi'i. Ini beliau ahli hadis. Ya, kemudian Imam Abu Hanifah, walaupun beliau terkenal dengan ra'yunya, pemikirannya, tapi juga beliau juga ahli hadis. Kemudian Imam Ahmad punya musnad.
Jadi merujuk kepada beliau-beliau. Caranya gimana? Ya mempelajari kitab-kitabnya. Sekarang sudah ada kitab-kitab dari 4 imam mazhab tersebut. Dan bahkan ada ulama yang dia datang belakangan ini, kemudian menulis sebuah kitab yang rujukannya kepada imam-imam tadi. Bagaimana cara sholat menurut ini? Imam ini mengatakan begini-begini, dalilnya begini. Maka insya Allah dengan itu kita bisa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak. Ya intinya ikut ngaji aja Pak. Rajin istiqomah ikut ngaji. Itu salah satu upayanya. Yang lain Bapak Ibu? Cukup Pak. Cukup? Ya Pak. Ini saya mau tanya ada ayat Al-Quran yaitu surat Al-A'raf ayat 172 alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang saya tanyakan bala, apa bedanya bala dengan ta'at? Masya Allah, ini pertanyaan balaghah. Ya, gimana Pak pertanyaan ayatnya tadi? Alastu a. Jika kalau pertanyaannya apakah aku, maka cukup jawabannya tentu bala. Kalau kita jawab na'am, kita menyelisih dari pertanyaan itu. Bukankah aku Rabbu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab na'am, berarti Allah bukan Rabb kita. Itu perbedaannya. Ya, mungkin perlu kita dalami lagi. Ini kaitan dengan balaghah. Sependek pengetahuan kami demikian. Kalau bala itu untuk menegaskan alastu a. Hamzah artinya apakah? Lastu aku. Birabbikum, bukankah apakah aku Rabb kalian? Maka jawabannya bala, tentu. Tapi kalau na'am artinya tidak. Itu justru lawan daripada bala. Allah alam bisawab, gitu Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Fitnah syahwat, maksiat dan syubhat. Baik, maksiat itu kan banyak Pak. Maksiat bisa syahwat, bisa syubhat. Contoh, ada orang karena syahwatnya, karena syahwat berzina, maksiat bukan? Maksiat. Ada orang kemudian dia meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, maksiat bukan? Maksiat. Al-Quran makhluk, padahal Al-Quran adalah kalamullah. Dia katakan makhluk, itu maksiat. Maka maksiat itu bisa berasal dari syubhat, bisa berasal dari syahwat. Jadi kalau perbedaannya ya sama-sama maksiat tadi. Mungkin kalau kemudian ditanyakan syahwat dan syubhat, bedanya tadi, kalau syahwat itu sadar, kalau syubhat dia nggak sadar kalau itu salah. Tapi sama-sama nanti hasilnya adalah sebuah maksiat. Kecuali orang yang tidak mungkin dapat hidayah. Contohnya Pak, ada orang berwasiat supaya kalau mati dibakar. Ini maksiat bukan Bapak Ibu? Maksiat, tapi orang ini diampuni oleh Allah. Dalam hadis, nanti kalau saya mati dibakar, kemudian abunya ditabur karena dia takut kalau nanti tidak dicerai-berai begitu, Allah masih membangkitkannya. Dia takut atas dosa-dosanya. Ini syahwat atau syubhat? Syubhat. Dan orang ini tidak sempat belajar. Maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada niat yang baik. Tapi kalau ada kesempatan belajar, biasanya kalau sudah kena syubhat, kena syahwat, apa? Gengsi untuk mengikuti kebenaran. Biasanya begitu. Nah, gengsi inilah seperti Abu Jahal, seperti orang-orang Nasrani, seperti orang-orang Yahudi. Gengsi mengikuti Islam. Padahal mereka tahu Islam itu benar, Muhammad itu Nabi akhir zaman. Tapi tadi gengsi.
Hakikatnya kalau mereka tetap di atas agama mereka, mereka masuk surga. Tapi setelah datangnya Islam kan terhapus, gengsi nggak mau ikut, kena syubhat, kemudian setelah paham muncullah syahwat. Wallahu a'lam bishawab, gitu Pak. Cukup Bapak Ibu? Saya pernah mendengar kalau niat dan azab itu berbeda kan? Niat Dan azab itu berbeda. Jadi kalau kita yang niat itu sesungguhnya itu pada saat melakukan amalan itu dengan niat. Jadi kalau kita sholat itu pada saat ikram itu justru malah berniat. Kalau mau dipenjelasan. baik, ini fikih sholat berarti Pak Bu. Niat artinya apa? Qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Dia bermaksud untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan itu. Itu niat menurut mazhab Syafi'i. Menurut yang lain, niat itu al-azmu fil qalbi, berazam dalam hati. Jadi niat azam menurut pendapat yang lain, menurut mazhab Syafi'i bermaksud untuk melakukan sesuatu yang diikuti di awal gerakan itu. Maka menurut mazhab Syafi'i bicara tentang sholat, niat itu adalah rukun. Menurut yang lain, niat itu adalah syarat sholat. Apa bedanya rukun dengan syarat? Syarat nggak harus muncul saat awal sholat. Manakala orang sudah pakai peci keluar rumah, pakai baju koko, sarung, mau kemana itu Bapak Ibu? Ketika azan berkumandang, masjid. Dia keluar ke masjid, takbiratul ihram, sah menurut yang lain. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah sampai dia berniat, karena niat menurut mazhab Syafi'i rukun, jadi harus ada pada ibadah tersebut. Awal ibadah sholat yaitu takbiratul ihram. Maka orang takbir Allahu Akbar, hadirkan niat. Tapi menurut yang lain enggak, karena dia sudah, saya ke masjid ya, saya pakai sarung, pakai baju koko, ya niat itu mau sholat. Tapi menurut mazhab Syafi'i harus hadir ketika awal perbuatan, yaitu takbiratul ihram. Maka kadang-kadang kita jumpai saudara-saudara kita yang mazhab Syafi'i ngulang lagi Allahu Akbar, diulang lagi karena nggak mantap, gitu Pak ya. Nah, kenapa demikian? Karena tadi mereka menganggap bahwa niat itu adalah rukun sholat. Allahu Akbar. Berarti kalau yang membawakan sapi itu pada saat sholat kan harus tadi ya pada saat berdoa. Berarti kalau misalkan amalan lain, misalkan puasa, berarti pada saat azan itu dia harus memandirikan niat. Pada saat sahur. Pada saat zakat fitrah, berarti bukan pada saat dia menyerahkan ke panitia zakat, tapi pada saat zakatnya diserahkan kepada mustahik harusnya. Baik, ya memang harus mengikuti perbuatan tadi. Tapi kaitan dengan zakat fitrah, di sini ada dua akad. Pertama, akad memberikan ke mustahik. Yang kedua, akad muzaki kepada wakil. Jadi kalau saya wakilkan Bapak panitia untuk memberikan kepada mustahik, maka itu niat di situ. Adapun nanti wakil juga harus niat. Saya sebagai wakil fulan memberikan zakat kepada Anda. Jadi nggak perlu kemudian tadi kapan saya mau niat nih, nggak begitu. Karena di sini ada dua akad tadi. Jadi kalau puasa di sini menurut mazhab Syafi'i di malam hari. Makanya biasanya kalau tarawih ada membaca niat bareng. Nawaitu saumah ghodin ya. Enggak. Baik. Kalau puasa itu kan disunahkan untuk memalamkan niat. Puasa wajib. Maka mereka mengatakan, jadi kalau sudah niat di malam itu sudah cukup. Sudah cukup begitu. Wallahu a'lam bishawab begitu, Pak.
Cukup. Cukup Pak ya. Kata beliau, pesennya daripada nanya mending lihat YouTube fikih puasa siaran Masjid Ar-Ridho. Ini promosi YouTube Masjid Ar-Ridho ini, Pak. Collab dengan markas dakwah. Baik. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Terakhir satu ya Pak ya. Nah. Cukup. Baik, kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.